Pemirsa, menjaga kebersihan dapat dimulai dengan hal kecil, seperti yang dilakukan warga di bantaran Sungai Cisadane. Mereka konsisten mengumpulkan serta mengolah sampah di sungai. Selain menjaga kelestarian alam, sampah juga dapat disulap menjadi pundi-pundi rupiah. Dimulai idenya dengan membuat reklame nama "Jangan buang sampah di tempat ini". Kalau untuk program peduli lingkungan ini sangat cocok ya Kak ya, sudah sangat cocok sekali. Jangan buang sampah ke sungai. Kenapa? Berat membersihkannya. Cisadane merupakan sungai dengan hulu di Gunung Pangrango dan bermuara di wilayah Tanjung Purung. Sungai dengan panjang 126 km ini sebagian alirannya membelah kota Tangerang, Banten dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun hidup berdampingan dengan alam tidaklah mudah. Banyak warga sekitar maupun orang yang melintas menjadikan sungai sebagai tempat membuang sampah. Hal itulah yang kemudian membuat hati Uyus Setia Bakti tergerak. Ia mengajak 7 orang temannya membantu mengubah perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke aliran Cisadane. Perubahan dilakukan dengan membentuk bank sampah Sungai Cisadane atau biasa dikenal dengan Bangsa Suci. Selain itu, Uyus juga mengajak warga lainnya untuk menyusuri Sungai Cisadane agar ikut melihat sungai yang menjadi sumber kehidupan berangsur tercemar. Kalau buang ke Sungai Cisadane itu kan nggak dipungut retribusi, nggak dipungut bayaran, nggak dipungut apapun, ya buang aja. Tapi kita tidak sadar bahwa itu merupakan perilaku yang salah. Ada banyak aturan yang mengatur tentang itu, undang-undang persampahan, perda tentang sampah. Tapi itu semua seolah-olah tidak ada. Itu semua seolah-olah terabaikan. Itu semua seolah-olah tidak pernah disepakati, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat, kayak gitu kan. Sehingga ya aturan-aturan buang sampah tetap buang sampah ke sungai. Nah, maka dibutuhkanlah komunikasi perubahan perilaku. Sampah yang dikumpulkan berupa sampah yang dapat didaur ulang, seperti sampah plastik dan kertas. Kemudian sampah itu diolah kembali menjadi barang bernilai lebih dan berguna, seperti sampah drum yang disulap menjadi kursi dan meja. Ini ya untuk mengembangkan gitu, dari sampah ini bisa dikembangkan untuk menjadi entah itu drum, jadi meja drum, terus itu pengembangan semacam itu aja. Jadi ternyata sampah yang dibuang itu bisa dibikin yang lebih mahal lagi gitu kan. Kalau kita bisa dikreatifkan gitu, bikin bangku lah, bikin meja, segala macam seperti itulah. Lewat kegiatan ini, masyarakat yang mengumpulkan sampah akan menjadi nasabah Bangsa Suci. Sampah bisa diantar langsung atau melalui sistem penjemputan. Cara berbeda dilakukan salah satu warga yang tinggal di dekat bantaran Cisadane, Rojudin. Ia ikut menjaga lingkungan dengan membangun saung Pani Isan yang memiliki arti tempat dingin dan sunyi untuk beristirahat. Di saung Pani Isan inilah warga menyusun wacana serta gagasan untuk mengembalikan keasrian dan kebersihan Sungai Cisadane. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengumpulkan sampah warga menggunakan sistem jemput bola dari rumah ke rumah. Alhamdulillah nggak buang sampah karena dijemput dari dapur. Dijemput dari petugas ke dapurnya. Diketok-ketok sampahnya mana. Gitu. Jadi gak kecepatan warga itu bawa sampah. Udah, karena kalau udah warga bawa sampah, kemana aja? Ini tuang sampahnya kadang 2 hari sekali. 2 hari sekali kalau gimana situasi aja. Itu kan 2 hari sekali, kadang-kadang sehari sekali. Nih, sekarang juga mau giran buang nanti ngambil sampah. Kepedulian agar bantaran Cisadane dan lingkungan rumahnya bisa bersih kembali mulai membuahkan hasil. Dukungan kepada mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu. Salah satunya dari pemerintah Kota Tangerang. Nah, alhamdulillah kesininya tahun-tahun 2014 dukungan mulai datang dari pemerintah daerah. Kami ditengokin oleh Pak Wali Kota Tangerang
nengokin, oh gini segala macam. Ya, terima kasih sudah menengoki Bangsa Suci. Kemudian berikutnya ada lagi support ya, memberikan charity 1000 pohon. Jadi kami diberikan 1000 pohon, walaupun pada waktu itu kami bingung nanamnya gimana ya, gitu kan, pohonnya ada 1000. Tapi karena cinta tadi, karena rasa peduli, wah ini pohon nih, makhluk hidup kayak gitu kan harus kita tanam. Alhamdulillah akhirnya 1000 pohon itu bisa tertanam juga. Selain sebagai tempat mengumpulkan sampah, Bangsa Suci juga menyediakan wahana bermain seperti flying fox, panjat tebing, hingga kegiatan menyusuri sungai. Untuk bisa menikmati aneka wahana yang ada, pengunjung hanya perlu membawa sampah botol plastik sebagai tiket masuk. Sampah botol plastik yang dibawa akan didaur ulang, sekaligus menjadi wahana edukasi Saung Bangsa Suci. Contohnya siswa SD Negeri Karawaci 3 yang membuat celengan berbahan botol plastik bekas. Kalau untuk program peduli lingkungan ini sangat cocok ya Kak ya, sudah sangat cocok sekali. Untuk alasannya karena dari program di Bangsa Suci ini kan ada pelatihan untuk penggunaan barang bekas menjadi barang jadi lagi, terus ada lagi pelatihan sosialisasi untuk mengolah sampah. Beragam wahana dan fasilitas publik ini dibangun juga sebagai bentuk wisata edukasi. Pesan-pesan untuk menjaga lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan diselipkan di antara permainan. Sejak berdiri tahun 2012, pengunjung Saung Bangsa Suci pun semakin banyak. Lebih dari 35.000 orang mengunjungi Saung Bangsa Suci hanya untuk sekedar menikmati udara pinggir sungai, berkumpul di kafe, hingga melakukan penelitian. Usaha yang dilakukan bukanlah perkara mudah. Ada proses panjang dan keteguhan hati membantu masyarakat mengubah perilaku membuang sampah sembarangan menjadi cinta lingkungan. Harapan kami bagaimana cinta ini terus tumbuh. Cinta ini berkembang. Rasa cinta ini bisa menjadi virus, bahkan lebih dahsyat dari virus corona. Kayak gitu kan. Ini rasa cinta. Kalau setiap individu yang ada di republik ini, bahkan di dunia, memiliki rasa cinta terhadap lingkungannya, saya yakin persoalan-persoalan yang terkait dengan perusakan lingkungan, terkait dengan sampah, terkait dengan segala macam item yang ada di environmental itu bisa terselesaikan. Karena kita memang butuh cinta, dan semua makhluk juga butuh cinta. Perlahan tapi pasti, bantaran Sungai Cisadane kini menjadi lebih rapi. Tidak ada sampah di aliran sungai yang menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan. Membuat peradaban masyarakat Sungai Cisadane kini menjadi lebih beradab. Tim Liputan JPM TV, Tangerang, Banten.